Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kurnia, taufik dan hidayatnya lah. Maka pada malam ini insya Allah kita bisa berkumpul di Masjid Jamiatul Khair ini dan rencana akan membicarakan suatu topik, yaitu setan diam atau setan bisu. Dan ternyata dalam Al-Quran sudah ada disinggung, yaitu surat kalau tidak salah At-Taubah ayat 71 dan Ali Imran 104. Dan untuk jelasnya mari kita dengarkan tausiah dari narasumber utama kita, Pak Nur. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dalam diskusi kita ini topiknya setan diam. Jadi ada dua kata di sini, setan dan diam. Setan itu adalah berasal dari sifat jahat. Jadi kalau setan berarti suatu yang jahat yang mengajak kepada kejahatan, mengajak kepada keburukan. Ya, itu setan. Dan diam adalah satu sikap yang pasif, tidak merespon. Setan itu merupakan sifat yang melengket atau melekat pada makhluk. Jadi kalau jin itu sebagai penggoda, maka dia adalah setan jin atau jin setan. Jin setan ya, kata bendanya dulu, jin setan. Kalau disifati oleh manusia sifat jahat, sifat mengajak kepada keburukan, berarti setan manusia atau manusia setan. Ya. Binatang bisa juga disebut setan kalau dia mengganggu. Ya ini setan dia itu ya. Jadi sesuatu yang mengganggu, sesuatu yang buruk itu setan. Nah, kita mendiskusikan tentang bagaimana sikap seseorang yang melihat suatu kesalahan, kemungkaran, dan dia memiliki kekuatan untuk mencegah atau menegur atau mengoreksi, lantas dia tidak berbuat. Dia lebih memilih menjadi setan diam, artinya pasif gitu ya. Karena ada pertimbangan, mungkin tenggang rasa, takut yang diperingati, marah ya. Jadi itu pertimbangannya. Di masjid ini sendiri ada beberapa kali terjadi yang ditegur itu tidak menerima baik ya. Itu. Ada juga yang berterima kasih. Ya, jadi mungkin ya kita akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman kita. Gitu. Sementara dalam Al-Quran pada sebagaimana disebut oleh moderator tadi bahwa pada ayat 104 Al-Imran di situ ada wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Jadi hendaklah ada di antara kamu yang menyeru ya pada kebenaran, mencegah pada mungkar. Ya. Dan inilah orang-orang yang beruntung. Ya, hanya ini memang diambil oleh beberapa organisasi berkelompok. Tapi bisa juga seorang individu yang dimana dia bisa memungkinkan untuk menegur atau mengoreksi tapi dia tidak lakukan. Di saat itu dia lakukan berarti mengingkari anjuran ini. Ya, berarti
harusnya kita mencegah pada suatu munkar. Kemudian pada surah At-Taubah, wal mu'minuna wal mu'minati, jadi laki-laki dan perempuan yang beriman, ba'dhum awliya ba'd, mereka saling membela, saling menolong. Ya'muruna bil ma'rufi, menganjurkan pada yang baik, wa yanhauna 'anil munkari, dan mencegah terhadap kemungkaran. Memang biasanya itu mengajak kepada kebaikan lebih mudah daripada mencegah kemungkaran, ya. Sementara hadis Rasulullah Muhammad SAW, di situ dia nyatakan orang yang diam dari kebenaran adalah setan yang bisu, sedangkan orang yang berucap dengan kebatilan adalah setan yang berbicara. Jadi ini diriwayatkan oleh penjelasan oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Ya. Kemudian ada juga hadis lain, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya, berarti ada kekuatan. Bila tidak mampu, maka dengan lisannya menegur. Bila tidak mampu, maka dengan hatinya saja berdoa atau menyatakan ketidaksetujuannya. Tapi ada catatan, dan itulah selama-lama iman. Ya. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, dan tentu saja saya tidak akan mengambil kesimpulan karena kita akan berdiskusi sesuai pengalaman kita. Barangkali kita pernah melakukan dan ada yang menerima baik, tapi mungkin ada pula pengalaman yang buruk. Tetapi berarti saat itu Anda sudah bertindak. Nah, adapun resikonya memang setiap tindakan itu, apalagi menegur itu memang akan ada risikonya, ya. Tapi kalau mau banyak yang memilih diam saja supaya aman. Ya baik, itu saja untuk pengantar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz Nur telah mengatakan bahwa kita usahakan untuk bisa menyampaikan dengan kekuatan kita. Ya. Kalau kita tidak bisa dengan gerakan, perilaku, ya dengan apa istilah tadi, dengan hati, ya. Dan itulah selama-lama iman, ya. Ya. Nah, jadi sebaiknya sebenarnya kita tidak diam, karena perilaku ada 3 macam itu sebenarnya. Kalau kita bicara soal kemungkaran, ada orang yang melaksanakan kemungkaran. Nah, itu sudah jelas-jelas bahwa dia orangnya setan berbicara, ya, melaksanakan kemungkaran. Nah, ada juga orang yang kedua ini, dia cegah, dia menyampaikan bahwa jangan lakukan itu, ini bertentangan dengan ajaran Islam misalnya, kan. Nah, dia menyampaikan dengan kekuatannya kalau dia bisa. Nah, yang terakhir itu dengan hatinya. Dan yang terakhir orang yang diam ini memang masa bodoh. Urusannya dia tunjuk punya urusan. Nah, inilah, jangan sama sekali kita mengikuti golongan ketiga ini yang diam, ya, karena ini sangat berbahaya. Apalagi di era sekarang ini, era digital, banyak sekali peluang orang untuk membuat kemungkaran, apakah mencela orang ataupun memfitnah orang ataupun apa saja yang bisa dilakukan untuk mencelakakan orang lain. Nah, kalau dia celaka dirinya sendiri, ya dia dapat hukumannya, kan. Tetapi gara-gara dia punya perbuatan mencelakakan orang, ini yang paling bahaya. Nah, itulah mungkin sebagai gambaran betapa syaitan ini betul-betul bisa kita melawannya, ya. Kita harus bisa melawannya. Nah, itulah sebabnya juga banyak hal yang senantiasa diajarkan oleh agama kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah, mengingat kematian, ya, agar supaya kita bisa terhindar dari godaan-godaan setan itu. Karena memang peluang-peluang untuk menggoda setan itu banyak sekali. Setiap langkah kita ada situ setan bisa menggodanya kita. Itulah sebabnya Allah menegaskan di dalam surat Al-Asr, ya, wal asri, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Nah, itu kecuali orang beriman. Jadi orang-orang yang tidak beriman ini yang senantiasa tergoda oleh setan, inilah orang yang bisa merugi, ya.
Lalu lebih jelaskan lagi Allah, siapa orang yang beriman itu? Ya, orang-orang yang melaksanakan amalan soleh. Siapa lagi? Orang yang menyebarluaskan atau mengetok-tularkan atau saling berpesan-pesan kepada kebenaran dan juga kesabaran. Nah, inilah yang perlu kita ketok-tularkan, dan salah satu caranya adalah dengan diskusi seperti ini bisa kita menyampaikan kebenaran dan bisa kita menganjurkan untuk tidak mengikuti kebatilan itu. Itu sedikit dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.